lanjutan daripada video sebelumnya. Slide-nya adalah mengenai Forrester ya. Forrester Web 2.0 mempunyai masa depan yang cerah, a bright future ya. Sebagai alat perusahaan standar, Web 2.0 memiliki masa depan yang cerah ya, di mana perusahaan diharapkan menghabiskan 4,6 miliar dolar pada tahun 2013 untuk diintegrasikan ke dalam lingkungan komputasi perusahaan mereka ya. Menurut laporan Forrester Research ya. Meskipun masih dianggap sebagai teknologi pemula, Forrester percaya bahwa elemen Web 2.0 konvensional, jejaring sosial, RSS, blog, wiki, markup, posketing, dan widget dengan cepat menjadi norma berkomunikasi dengan karyawan dan pelanggan. Laporan ini menyoroti perusahaan besar seperti GM, ya, McDonald, Northwestern, Mutual Life Insurance, ya, dan Wells Fargo di antara mereka yang telah terjun ke kolam web 2.0 atau 2.0 ya. Selain itu, sekitar 56% perusahaan di Amerika Utara dan Eropa menganggap web 2.0 itu sebagai suatu prioritas ya. Situs web 2.0 yang didanai iklan yang menghadap konsumen seperti Facebook, MySpace, dan Delicious juga akan mengalami kesulitan karena teknologi serupa dimasukkan ke dalam perusahaan. Bahkan Google kesulitan menjual iklan. Namun para pemula memiliki banyak keuntungan dalam mengejar dunia web 2.0, seperti memahami bagaimana perusahaan mengadopsi teknologi mereka. Grup kecil dalam perusahaan kecil lebih cenderung akan mengadopsi blog, wiki, markup, dan widget. Kunci adopsi tambahnya adalah untuk menunjukkan bagaimana ada nilai bisnis dalam menggunakan alat web 2.0 ya. Bukanlah hal yang harus dimiliki, penting bagi perusahaan manapun pada saat ini, tetapi kemungkinan besar pesaing Anda menggunakannya dan menunjukkan hasil yang lebih cepat. Proses e-commerce ya. Proses niaga yang penting, essential e-commerce process ya. Yang diperlukan untuk keberhasilan operasi dan pengelolaan aktivitas e-commerce diilustrasikan di dalam gambar ini ya. Jadi gambar ini menguraikan 9 kunci dari arsitektur proses e-commerce yang merupakan dasar prakarsa e-commerce dan banyak perusahaan saat ini. Kita berkonsentrasi pada peran proses ini dalam sistem e-commerce. Tetapi Anda harus menyadari bahwa banyak dari komponen ini juga dapat digunakan dalam aplikasi e-business internal yang non-niaga ya. Contohnya adalah sistem sumber daya manusia berbasis intranet yang digunakan oleh karyawan perusahaan yang mungkin menggunakan semua kecuali pengelolaan katalog dan proses pembayaran produk yang ditujukan pada gambar ini. Sekarang mari kita lihat sekilas setiap kategori proses yang penting ini. Mulai dari kontrol akses dan keamanan, akses control dan security. Essential process e-commerce. Proses e-commerce penting yang diperlukan untuk keberhasilan operasi dan pengelolaan aktivitas e-commerce diilustrasikan dalam gambar ini. Gambar ini menguraikan 9 komponen kunci dari arsitektur proses e-niaga yang merupakan dasar prakarsa e-commerce atau e-niaga dari banyak perusahaan saat ini. Kita berkonsentrasi pada peran proses dalam sistem e-commerce. Tetapi Anda harus menyadari bahwa banyak dari komponen ini juga dapat digunakan dalam aplikasi e-business internal non-e-commerce. Contohnya dalam sistem sumber daya manusia berbasis intranet yang digunakan oleh karyawan perusahaan yang mungkin menggunakan
semua kecuali pengelolaan katalog dan proses pembayaran produk yang dibutuhkan. Mari kita lihat jelas setiap kategori proses. Akses kontrol dan security atau kontrol akses dan keamanan. Proses e-commerce harus membangun rasa saling percaya dan mengamankan akses antara pihak dalam transaksi e-commerce dengan mengautentikasi pengguna, memberi otorisasi akses, dan menerapkan fitur keamanan. Misalnya proses ini menetapkan bahwa pelanggan dari situs e-commerce adalah mereka yang dapat masuk melalui nama pengguna dan sandi, kunci inskripsi, atau sertifikat dan tanda tangan digital. Situs e-commerce kemudian harus mengotorisasi akses hanya ke bagian situs yang dibutuhkan pengguna individu untuk menyelesaikan transaksi. Anda biasanya akan diberi akses ke sumber daya situs e-commerce kecuali akun orang lain, data perusahaan yang dibatasi, dan area administrasi master web. Perusahaan yang terlihat dalam perdagangan elektronik B2B dapat mengandalkan pertukaran industri yang aman untuk pengadaan barang, jasa, atau portal perdagangan web yang memungkinkan hanya pelanggan terdaftar untuk mengakses informasi dan aplikasi perdagangan. Akses keamanan lainnya melindungi sumber daya situs e-commerce dari ancaman seperti serangan peretas, pencurian sandi, atau nomor kartu kredit dan kegagalan. Profiling and personalisasi. Setelah Anda memperoleh akses ke situs e-commerce, proses pembuatan profil dapat terjadi yang mengumpulkan data tentang Anda. Jadi proses pembuatan profil itu adalah proses yang mengumpulkan data tentang Anda dan perilaku dan pilihan situs web Anda, serta membangun profil elektronik dari karakteristik dan preferensi Anda. Profil pengguna dikembangkan menggunakan alat pembuatan profil seperti pendaftaran pengguna, file cookie, perangkat lunak pelacakan perilaku situs web, dan umpan balik pengguna. Profil ini kemudian digunakan untuk mengenali Anda sebagai pengguna individu dan memberi Anda tampilan konten yang personal serta rekomendasi produk dan iklan yang dipersonalisasi sebagai bagian dari pemasaran one to one atau satu ke satu strategi one to one. Proses pembuatan profil ini juga digunakan untuk mengautentikasi identitas Anda untuk manajemen akun dan tujuan pembayaran, serta mengumpulkan data untuk manajemen hubungan pelanggan, perencanaan pemasaran, dan manajemen situs web. Search management atau manajemen pencarian. Proses pencarian yang efisien dan efektif memberikan kapasitas situs web e-commerce teratas yang membantu pelanggan menemukan produk dan layanan tertentu yang ingin dievaluasi atau dibeli. Paket perangkat lunak e-commerce dapat menyertakan komponen mesin pencari situs web, atau perusahaan dapat memperoleh mesin pencari e-commerce yang disesuaikan dari perusahaan teknologi pencarian seperti Google atau Wix. Mesin telusur dapat menggunakan kombinasi teknik penelusuran, termasuk penelusuran berdasarkan konten, misalnya deskripsi produk, atau parameter, misalnya di atas, di bawah, atau di antara rentang nilai untuk beberapa properti produk. Meskipun kita cenderung memikirkan, lebih banyak memikirkan atau menggunakan Google, Yahoo, dan Bing, atau Bing, ketika kita memikirkan mesin pencari, saat ini sudah ada lebih dari 30 mesin pencari di internet yang menjalankan fungsi yang unik untuk kebutuhan
misalnya. Seperti misalnya Caca, Faro, Liku, Profile, dan Duk-Duku. Ya. Bahkan Anda dapat mencari di Gigablast, ya. Gigablast yang memiliki lebih dari 200 miliar halaman. Essential e-commerce proses atau proses konten dan katalog. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai konten dan katalog manajemen. Perangkat lunak manajemen konten membantu perusahaan e-niaga atau e-commerce mengembangkan, menghasilkan, menyampaikan, memperbaharui, dan mengarsipkan data teks dan informasi multimedia di situs web e-commerce. Misalnya saja raksasa media Jerman Bertelsmann, ya, sebagai pemilik Barnesandnoble.com, ya, menggunakan perangkat lunak pengelola konten Story Server untuk membuat template halaman web yang memungkinkan editor online dari 6 kantor internasional untuk dengan mudah menerbitkan dan memperbaharui resensi buku dan informasi produk lainnya yang dijual dan disindikasikan, ya, ke situs e-commerce lainnya. Ya. Konten e-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia informasi produk, ya. Dengan demikian membuat dan mengelola konten katalog adalah bagian utama dari manajemen konten dan manajemen katalog. Misalnya Grainger & Co, ya, distributor komponen industri bernilai miliaran dolar, menggunakan rangkaian perangkat lunak manajemen katalog Center Stage untuk mengambil data dari lebih 2000 database pemasok, menstandarkan data, menerjemahkannya ke dalam HTML atau XML untuk penggunaan web, dan mengatur serta meningkatkan data untuk pengiriman cepat sebagai halaman web multimedia di www.grainger.com. GNK, ya, GNK, ya, pengecer suku cadang dan aksesoris sepeda motor online yang besar, lebih dari 250.000 produk yang diatur dalam lebih dari 5.000 kategori, dikelola melalui perangkat lunak yang namanya X-Chart, ya, sehingga pelanggan dapat menemukan apapun yang mereka cari dengan 4 klik atau kurang, ya. Namanya adalah www.kenjicycle.com. Perangkat lunak manajemen konten dan katalog bekerja dengan alat profil yang kita sebutkan sebelumnya, ya, untuk mempersonalisasikan konten halaman web yang dilihat oleh pengguna individu. Misalnya Travelocity.com menggunakan perangkat lunak pengelola konten on display untuk mendorong informasi promosi yang dipersonalisasi tentang peluang perjalanan lain kepada pengguna saat mereka terlibat dalam transaksi terkait perjalanan online. Terakhir, manajemen konten dan katalog dapat diperluas untuk mencakup proses konfigurasi produk yang mendukung layanan mandiri, pelanggan berbasis web, dan penyesuaian masalah produk perusahaan. Perangkat lunak konfigurasi membantu pelanggan online memilih rangkaian fitur produk yang layak dan optimal yang dapat disertakan dalam produk jadi. Contohnya misalnya Dell Computer, Cisco System, penggunaan perangkat lunak konfigurasi untuk menjual komputer dan prosesor jaringan yang dibuat sesuai pesanan kepada pelanggan online. Payment proses pembayaran web. Sebagian besar sistem e-commerce di web yang melibatkan bisnis dan konsumen atau B2C bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Tetapi banyak sistem e-commerce B2B mengandalkan proses pembayaran yang lebih kompleks berdasarkan penggunaan pesanan pembelian
seperti yang digambarkan pada gambar nanti yang akan ditampilkan ya, di sini. Namun kedua jenis e-commerce tersebut biasanya menggunakan elektronik. Proses keranjang belanja yang memungkinkan pelanggan untuk memilih produk dari tampilan katalog, situs web, dan untuk sementara menempatkannya dalam keranjang belanja virtual untuk pembayaran dan pemrosesannya nanti. Akan ada tambahan gambar yang mengilustrasikan, jadi gambar itu akan mengilustrasikan dan merangkum sistem pembayaran elektronik B2C dengan beberapa alternatif pembayaran. Oke, selanjutnya ya, workflow management, manajemen alur kerja. Banyak proses bisnis dalam aplikasi e-commerce ya dapat dikelola dan sebagian diotomatisasi dengan bantuan perangkat lunak manajemen alur kerja ya. Sistem alur kerja bisnis elektronik untuk kolaborasi perusahaan membantu karyawan berkolaborasi secara elektronik untuk menyelesaikan tugas kerja terstruktur dalam proses bisnis berbasis pengetahuan. Manajemen alur kerja baik dalam e-bisnis atau e-commerce ya bergantung pada mesin perangkat lunak kerja yang berisi model perangkat lunak dari proses bisnis yang akan diselesaikan. Model alur kerja mengungkapkan kumpulan aturan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya, peran pemangku kepentingan, persyaratan otorisasi, alternatif perutian atau routing alternatif, basis data yang digunakan, dan urutan tugas yang diperlukan untuk setiap proses e-commerce. Dengan demikian, sistem alur kerja memastikan bahwa transaksi keputusan dan aktivitas kerja yang tepat dilakukan, dan data serta dokumen yang benar dialihkan ke karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya yang tepat. Saat banyak dari Anda memulai karir bisnis Anda akan diberi tanggung jawab untuk mengeluarkan biaya dari proses bisnis yang ada sambil mempertahankan atau meningkatkan efektivitas proses tersebut. Saat Anda terus memperoleh apresiasi yang lebih besar dan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat menguntungkan bisnis, Anda akan mempelajari manajemen alur kerja sebagai kunci untuk mengoptimalisasi biaya dan efektivitas di seluruh bisnis. Ya. Selanjutnya, event notification atau pemberitahuan acara. Ya. Sebagian besar aplikasi e-niaga adalah sistem yang digerakkan oleh peristiwa yang merespon banyak peristiwa. Dari akses situs web pertama pelanggan baru, hingga proses pembayaran dan pengiriman, hingga hubungan pelanggan dan aktivitas manajemen rantai pasok yang terhitung banyaknya. Itulah sebabnya proses pemberitahuan peristiwa memainkan peranan penting dalam sistem e-commerce. Pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya harus diberitahu tentang semua peristiwa yang mungkin mempengaruhi status mereka dalam transaksi. Perangkat lunak memberitahukan acara bekerja dengan perangkat lunak manajemen alur kerja untuk memantau semua proses e-commerce dan merekam semua peristiwa yang relevan, termasuk perubahan yang tidak terduga atau situasi masalah. Kemudian bekerja dengan perangkat lunak profil pengguna untuk memberitahu semua pemangku kepentingan yang terlibat secara otomatis tentang peristiwa transaksi penting menggunakan metode pesan elektronik yang disukai pengguna, seperti komunikasi email, newsgroup, pager, fax, ya. Pemberitahuan ini mencakup manajemen perusahaan yang kemudian dapat memantau tanggapan karyawan mereka terhadap acara e-commerce serta umpan balik pelanggan dan pemasok. Misalnya saat Anda membeli produk di situs web e-commerce retail seperti Amazon.com, Anda secara otomatis menerima catatan email pesanan Anda.
Kemudian Anda mungkin menerima pemberitahuan email tentang setiap perubahan dalam ketersediaan produk dan status pengiriman, dan terakhir pesan email yang memberitahu Anda bahwa pesanan Anda telah dikirim dan selesai. Ya. Jenis notifikasi kejadian ini menggunakan aplikasi perangkat lunak yang disebut autoresponder. Ya. Saat peristiwa terjadi, aplikasi penjawab otomatis dipicu untuk mengirim email atau pemberitahuan tertentu kepada pelanggan. Peristiwa penjawab otomatis dapat diatur waktunya sedemikian rupa sehingga satu peristiwa dapat memicu serangkaian pesan yang disetel untuk dikirim dalam interval tertentu di masa mendatang. Oke. Selanjutnya, collaboration and trading. Kolaborasi dan perdagangan. Kategori utama proses e-niaga ini atau e-commerce terdiri dari yang mendukung pengaturan kolaborasi penting dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan transaksi e-commerce. Jadi di dalam bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana e-bisnis yang berfokus pada pelanggan menggunakan alat seperti email, sistem obrolan, chatting, ya, dan grup diskusi untuk memelihara komunikasi online yang menarik di antara karyawan dan pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan di email. Kolaborasi penting di antara mitra dagang bisnis dalam e-commerce juga dapat disediakan oleh layanan perdagangan berbasis internet. Ya. Misal portal web e-commerce B2B, ya, business to business yang disediakan oleh perusahaan seperti Ariba dan Commerce One mendukung proses perjodohan, negosiasi, dan mediasi di antara pembeli dan penjual bisnis. Selain itu, e-commerce B2B sangat bergantung pada platform, ya, dan portal perdagangan berbasis internet yang menyediakan pertukaran dan lelang online untuk perusahaan e-bisnis. Oleh karena itu, lelang dan pertukaran online yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Free Markets merevolusi proses pengadaan banyak perusahaan besar. Kita akan membahas ini dan aplikasi e-commerce lainnya di bab-bab berikutnya.